Assalamualaikum. Mulai hari ini, adik-adik akan mengikuti tes terstandar yang dijadwalkan mulai tanggal 3 sampai 4 Juli 2025. Adik-adik pastinya sudah tahu lokasi ujian, yaitu di sekolah tujuan, ruang, dan juga sesi berapa adik-adik akan mengikuti tes terstandar ini. Silahkan datang sekitar 1 jam lebih awal ya. Jumlah soal ada 30 dengan waktu setiap sesinya adalah 90 menit. Nah, untuk informasi tentang proses penilaian untuk jalur prestasi ini juga sudah di-share oleh akun Disdik Jabar di Instagram. Nah, ini ya informasi tes terstandar. Dan di slide-slide berikutnya nanti tentang proses penilaian dari seleksi tahap 2 di SPMB Jawa Barat tahun 2025 ini. Kita sebentar ya, kita buka dulu slide berikutnya, nanti kita download saja supaya lebih jelas ya. Nah, ini untuk proses penilaian. Adik-adik juga bisa menyimpan atau download juga untuk file dari slide gambar ini ya. Kita fokuskan ke proses penilaian ya. Sebentar, ini nanti saya simpan dulu filenya. Dan kita buka ini tes terstandar dan yang proses penilaian. Nah, ini terutama yang proses penilaian. Yang atas ini adalah seleksi jalur prestasi untuk nilai rapor. Dan yang bawah adalah seleksi jalur prestasi kejuaraan akademik ataupun non-akademik pada SMA. Jadi ini semuanya ada pembobotan. Dan bobotnya ini adalah 50% ya. Ada di poin nomor 4, melakukan pembobotan 50% TNR dengan 50% nilai tes terstandar. Itu untuk yang jalur prestasi nilai rapor yang atas ya. Kemudian yang bawah sama di nomor 4, menghitung pembobotan 50% skor kejuaraan, garis miring penghargaan, dan 50% hasil tes terstandar oleh sistem IT. Kemudian nanti secara sistem akan dilakukan pemeringkatan, disusun sesuai peringkat nilai sampai batas kuota. Ya, ini by sistem sih, jadi kita tinggal menunggu hasilnya saja. Dan jika tidak lolos di pilihan 1, maka akan dilimpahkan ke pilihan 2 dan seterusnya. Dan jika di batas kuota itu nanti ada beberapa siswa dengan nilai yang sama, maka akan diperingkat lagi berdasarkan jarak yang terdekat. Misalnya kuota ada 50 dan di peringkat 50 itu ada 3 siswa dengan nilai yang sama. Maka nanti akan diperingkat lagi berdasarkan jarak yang terdekat. Dan untuk proses penilaian, jalur kepemimpinan, kemudian jalur kejuaraan non-akademik, pada prinsipnya pembobotannya sama, yaitu 50% ya. Nah, ini ya. Di tabel ini ada untuk pembobotan baik prestasi untuk yang nilai rapor, kemudian kejuaraan akademik, kejuaraan non-akademik maupun kepemimpinan, pembobotannya sama 50%. Dan untuk tes terstandar juga 50%. Dan di bagian paling kanan, kolom paling kanan ini ada seleksi kedua. Ya, tadi bila nilainya sama di batas kuota, itu diurutkan berdasarkan jarak terdekat. Ini akan diproses oleh sistem ya, jadi adik-adik fokus saja dalam mengikuti tes terstandar ya, dengan materi adalah literasi dan numerasi. Kalau usahanya sudah maksimal, ya tinggal kita berdoa, mudah-mudahan hasilnya nanti sesuai yang diharapkan, yaitu diterima di sekolah sesuai yang diharapkan. Demikian ya, sedikit berbagi informasi saja kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.